Bro, pernahkah lo berpikir bagaimana rasanya ketika mata ini terpejam untuk terakhir kalinya? Saat nafas berhenti dan dunia tak lagi mengenal namamu. Atau sakitnya sakaratul maut. Inilah kisah tentang seorang lelaki kaya yang menyesal di alam barzah. Tonton dan dengarkan hingga selesai agar lo gak gagal paham dan dapat hikmah dari video ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, klik tombol loncengnya sebagai notifikasi, dan setelah menonton video ini, silahkan bagikan ke teman dan keluarga Anda. Insya Allah bermanfaat. Baik, kita lanjutkan cerita lengkapnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pria bernama Anton. Ia sukses, dihormati, bergelimang harta, namun hatinya jauh dari Allah. Ia menunda-nunda sholat, jarang bersedekah, dan terlalu cinta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damblang Sergai yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi setelah mata ini tertutup untuk selamanya? Setelah semua harta, jabatan, dan nama besar tak lagi berarti, dan hanya amalmu yang akan menemanimu dalam gelapnya kubur. Anton adalah sosok pengusaha sukses. Rumah megah, mobil mewah, bisnis berkembang, semuanya ia miliki. Tapi sayangnya, di balik semua itu, Anton lupa pada sang pemberi rezeki. Ia sering menunda sholat, jarang bersedekah, dan dalam bisnisnya sering menipu demi keuntungan pribadi. Setiap kali ada yang menasihati, ia hanya tersenyum sinis. "Ah, nanti juga sempat tobat," katanya. Baginya, dunia adalah segalanya, dan akhirat hanyalah cerita lama yang tak perlu dipikirkan sekarang. Namun, siapa sangka maut datang tanpa janji. Suatu pagi yang cerah, Anton sedang duduk di ruang kerjanya. Tiba-tiba dadanya sesak, nafasnya terhenti. Ia terjatuh di kursi dan tak pernah bangun lagi. Orang-orang geger, keluarga menangis. Jenazah Anton dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Lalu diiringi isak tangis, jasadnya diturunkan ke liang lahat. Tanah menutupi tubuhnya, dan perlahan semua pergi meninggalkannya. Kini hanya ada dia sendiri di tempat yang asing, sunyi, dan gelap. Anton merasakan tubuhnya dingin, kaku, dan berat. Kegelapan menyelimutinya. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya tak bergerak. Lalu tiba-tiba, dua sosok makhluk besar muncul dengan wajah menggetarkan. Mereka adalah Munkar dan Nakir, malaikat penanya di alam kubur. Dengan suara yang menggelegar, mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitab sucimu?" Anton berusaha menjawab, namun lidahnya keluh. Yang terbayang hanyalah tumpukan uang, kemewahan, dan kesenangan dunia. Ia menyesal, terlambat. Semua amal baik yang dulu bisa menyelamatkannya, kini tak ada. "Tidak ada yang bisa menjawab ya, Anton," kata malaikat Nakir dengan tatapan tajam. "Dulu kau sibuk dengan hartamu, melupakan Tuhanmu." Tiba-tiba tanah kuburnya menyempit. Dinding-dinding tanah itu menekan tubuhnya hingga tulang-tulangnya retak. Ia menjerit kesakitan, tapi tak ada yang mendengar. Dari kegelapan muncul binatang-binatang mengerikan. Mereka menggerogoti tubuh Anton tanpa henti. Api menyala di sekelilingnya, panasnya tak terbayangkan. Anton memohon, "Ya Allah, ampunilah aku." Namun tak ada jawaban.
Yang ada hanyalah azab dan penyesalan yang terus menghantam jiwanya. Dalam siksa itu, Allah perlihatkan kepadanya seluruh hidupnya di dunia. Ia melihat dirinya menolak panggilan azan. Ia melihat saat ia menipu pelanggan demi untung besar. Ia melihat saat ia berpaling dari anak yatim yang meminta bantuan. Semua itu seperti film yang berulang. Dan setiap adegan menambah siksaan batinnya. Anton menangis, "Ya Allah, seandainya aku bisa kembali ke dunia, aku akan sujud setiap hari. Aku akan berbuat baik. Aku tak akan menunda sholat." Namun suara malaikat menjawab, "Tidak ada lagi kembali, wahai manusia. Dunia sudah berakhir untukmu. Kini saatnya engkau menuai hasil dari apa yang engkau tanam." Ngeri banget, bro. Astagfirullahaladzim. Janganlah kita menunggu seperti Anton untuk sadar. Selagi napas masih ada waktu untuk kembali kepada Allah. Kita semua akan menempuh jalan yang sama, disolatkan, dikubur, ditinggalkan, dan hanya amal yang akan menemani. Tak peduli kaya atau miskin, terkenal atau tidak, semuanya akan kembali pada Rob yang sama. Maka jagalah solatmu, sucikan hartamu dengan sedekah, jujurlah dalam setiap urusanmu, karena yang menolong di kubur bukanlah harta, tapi amal dan zikirmu. Mari saudaraku, kita tundukkan hati sejenak. Pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jangan kau biarkan hati kami keras karena dunia. Lembutkan hati kami agar selalu ingat kepadamu. Ampuni dosa kami, dosa ibu dan ayah kami. Bagi yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam ketaatan. Bagi yang telah engkau panggil, lapangkan kuburnya dan jadikan taman dari taman syurga. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa kubur dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah." Mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin yang telah wafat. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Nah, itulah bro, kisah pedihnya ajab kubur bagi orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperbaiki diri sebelum ajal tiba. Jangan lupa, klik like, tinggalkan komentar doamu, dan subscribe channel Dambleng Sergai agar semakin banyak yang tersentuh dan kembali mengingat Allah. Karena satu kisah bisa jadi sebab hidayah bagi banyak hati. Nantikan video selanjutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.